Sebagai universitas yang berdiri dengan basis kependidikan, Universitas Negeri Surabaya kini semakin mengepakkan sayapnya. UNESA berkomitmen untuk terus bergerak satu langkah di depan demi mempersiapkan putra-putri bangsa yang tangguh dalam menghadapi tantangan masa depan sekaligus mampu menjawab tuntutan global. Memiliki 3 kampus di Jawa Timur yang saling terintegrasi, UNESA siap menjangkau berbagai kalangan untuk dapat menempuh pendidikan tinggi. Kampus utama berlokasi di Lidah Wetan, Surabaya, dengan 7 gedung utama, di antaranya Gedung Rektorat, Gedung Lembaga Pendidikan dan Sertifikasi Profesi, serta 3 gedung fakultas yang meliputi Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, serta Sekolah Pasca Sarjana. Kawasan Ketintang yang menjadi kampus tertua, terdapat 5 gedung fakultas yang meliputi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, serta Fakultas Vokasi. Salah satu program yang terus dikembangkan adalah pembukaan multi kampus yang berlokasi di Kabupaten Magetan. Hal ini siap menjadikan UNESA sebagai universitas dengan fasilitas pendidikan tinggi terbaik. Selamat datang di Universitas Negeri Surabaya. Kami dengan bangganya mengajak Anda untuk lebih dekat dan mengenal tentang UNESA. Kami terus berkomitmen tidak hanya menyelenggarakan pendidikan terbaik bagi tenaga pendidik profesional masa depan, juga sangat berfokus untuk menciptakan lulusan yang berkarakter, tangguh, kreatif, inovatif, dan mampu berkolaborasi pada siapapun, berbudaya yang humanis dengan spesifikasi yang unggul dalam hal seni, olahraga, dan pendidikan disabilitas yang komprehensif. Selamat datang di kampus para juara Universitas Negeri Surabaya. Terus berbenah dan berprestasi, UNESA siap memberikan kontribusi terbaik dalam mencetak generasi unggul dalam bidang kependidikan dan kukuh dalam keilmuan. Wujudkan ekosistem belajar yang sehat, UNESA terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan beragam fasilitas yang berkualitas, berskala nasional maupun internasional. UNESA terus berkomitmen memberikan pelayanan prima serta ramah bagi penyandang disabilitas. Didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, lingkungan yang kompetitif, serta terus bergerak wujudkan kampus konservasi dan ramah lingkungan. Mewujudkan otonomi perguruan tinggi yang mandiri, UNESA telah menjadi perguruan tinggi berbadan hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022. Keberlanjutan UNESA dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu terus dikembangkan demi melahirkan lulusan yang kompetitif dan berdaya saing dengan pembangunan program studi sarjana kedokteran dan pendidikan profesi dokter. Lebih dari 1.900 jurnal ilmiah skala nasional maupun internasional karya dosen telah dipublikasikan. UNESA juga mencatatkan namanya dalam Museum Rekor Indonesia sebagai kampus penyelenggara kerjasama dengan 837 SMK se-Jawa Timur secara serentak sebagai wujud implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Telah terakreditasi A secara kelembagaan, UNESA terus tingkatkan kualitas program studi pendidikan berstandar internasional
melalui akreditasi ASIIN dan akreditasi AKAS. UNESA membuka kesempatan bagi seluruh kalangan dari beragam latar belakang untuk terus bertumbuh menjadi generasi berkualitas dan berwawasan global. UNESA menyiapkan layanan akademik dan non-akademik. Yang berkaitan dengan akademik itu UNESA tidak hanya memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi dirinya, tetap dalam bidang akademik saja atau hard skill saja, tetapi juga memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mengembangkan dalam bidang non-akademik, soft skill-nya. Aspek hukum, artinya apa yang dikerjakan oleh UNESA itu harus betul-betul punya dasar hukum yang kuat. Misalnya, jam perkuliahan, jumlah beban mahasiswa, jumlah beban SKS, itu kita buat aturan hukumnya yang pas. Sehingga kebermaknaannya bagi masyarakat, jika kami mampu melakukan pembelajaran yang berkualitas, tentu akan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Dalam bidang penelitian, UNESA terus berupaya untuk mengembangkan berbagai inovasi, baik di bidang pendidikan maupun non-pendidikan, untuk mengembangkan berbagai macam produk yang bisa dilakukan hilirisasi ke industri. Selain itu, UNESA juga mengembangkan Science Technopark, inkubator bisnis teknologi, untuk mendukung terwujudnya universitas yang entrepreneur. Dan dalam pemeringkatan, UNESA berupaya untuk terus meningkatkan kualitas sehingga dapat mencapai peringkat 500 World Class University. Sehingga nanti harapannya UNESA punya satu konsentrasi khusus ya tentang hukum bisnis halal ini. Baik itu S2 maupun S3. Insya Allah ke depan ya, sebentar lagi kita akan mulai ya, mewujudkan ya, program S2 dan S3 kita yang harapannya nanti ada konsentrasi tentang ilmu ini ya. Tentunya bisa menjadi contoh buat anak-anak muda lainnya bahwa pendidikan itu penting, tidak hanya bermain bola, karena usia main bola itu tidak kenal waktu. Mungkin pada usia 24, 25 ada kejadian yang tidak diinginkan, pendidikan itu sangat penting. Saya Rafika Amalia, alumni FBS UNESA jurusan Pendidikan Bahasa Jepang. Kuliah di FBS itu lengkap banget karena selain dosennya ramah-ramah, temannya juga asik-asik, lingkungannya asri dan tenang yang bikin kuliah saya itu lancar sampai dengan lulus. Dan juga kita diajarkan mengenai hard skill dan soft skill yang menunjang karir saya saat ini sebagai dosen pendidikan bahasa Jepang di Politeknik Pelayaran Surabaya dan juga penyiar di PT Jawa Pos Media Televisi. UNESA, satu langkah di depan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Rina Febriani. Saya adalah guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di SMPN 1 Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, Rabu 6 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan mengambil materi gangguan sistem pencernaan pada manusia. Berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dari Bapak dan Ibu dosen penguji untuk pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali pada hari ini untuk Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Anta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasulullah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu kehadiran kalian. Amanda sakit ya? Iya ya, sepertinya nggak ada. Amanda sakit, Andayawati hadir. Atna sakit. Ajam, Bastian, Jeffrina, Dina, Velia, Fitri, Hana, Hesti, Indri juga kayaknya nggak ada ya.
Alhamdulillah ya, kamu sekarang ini dalam kondisi sehat, sehingga dapat melakukan rutinitas sebagai pelajar, yaitu datang ke sekolah untuk menuntut ilmu. Nah, ini ada tujuan pembelajaran kita. Tujuannya yaitu kalian ya sebagai peserta didik dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan dapat menganalisis gangguan pada sistem pencernaan manusia. Setelah itu kalian tahu bagaimana menanggulanginya atau pencegahannya. Cara pencegahannya dengan tepat. Nanti di sini dari tujuan ini kalian akan melakukan alurnya ya. Alurnya itu kalian akan melakukan praktikum untuk menganalisis apa penyebab dari kita sakit atau gangguan yang kita alami dalam sistem pencernaan kita. Kalian akan praktikum, terus akan berdiskusi, lalu mempresentasikan dan membuat solusinya. Nanti gagasan tertulis kalian dalam aplikasi Canva. Bawa HP semua kan? Kita melakukan pretest dulu. Silakan diituin barcode-nya. Bisa kan sampaikan? Atau ada yang nge-share di grup boleh? Di-share di grup boleh? Diisi ada. Bisa? Itu bisa kok. Ada, udah coba lagi, diulang lagi coba. Ini ada temennya udah bisa. Nah, ini adalah salah satu penilaian ya. Jadi nanti dalam pembelajaran kita, Ibu akan melakukan penilaian kepada kalian. Pertama yaitu penilaiannya ada asesmen non-kognitif ya, asesmen diagnostik non-kognitif. Kemarin Ibu sudah memberikan PR untuk kalian mengobservasi di dalam keluarga kalian. Apakah ada yang pernah mengalami sakit dalam gangguan organ pencernaannya. Lalu nanti, nah ini salah satunya asesmen pretest dan post-test. Asesmen formatif, ya. Formatif, nah Ibu udah memberikan pretest, nanti setelah kalian belajar akan Ibu berikan tes lagi, yaitu post-test di akhir pelajaran. Lalu nanti kalau ini ada asesmen sumatif ya, ada PTS atau mid-test atau ujian tengah semester dan penilaian akhir semester. Dan di samping itu juga kalian nanti akan dinilai ada sikap, ya penilaian sikap kalian dan keterampilan kalian dalam melakukan unjuk kerja, nanti dalam melakukan praktikum ya. Nah, itulah nanti penilaian yang Ibu akan lakukan. Mengenai pelajaran kita waktu yang minggu lalu, mengenai sistem pencernaan pada manusia, ada di carta tuh. Apa sih organ-organ pencernaan? Siapa yang mau jawab? Apa aja yang termasuk organ pencernaan kita? Siapa? Jawab. Tiur. Dari awal makanan kita tuh, kalau kita makan, masuk kemana dulu? Ada orientasi masalahnya. Masalahnya Ibu ambil dari buku kunjung. Buku pasien, ada di sini yang anak PMR. Eskul PMR. Nah, itu ada ya. Tahu kan ini ada bukunya? Jadi siapa yang sakit, dia datang ke PMR minta obat. Atau nih, istirahat dulu, bisa rebahan, bisa tiduran dulu kalau nggak mau pulang tuh. Kalau masih bisa diatasi, boleh istirahat di ruang UKS. Nah, Ibu lihat dari daftar ini, pasien ini, tuh banyak sekali yang mengalami sakit perut. Di sini ada nomor, hari dan tanggal, masuk ke ruang UKS-nya pada jam pelajaran keberapa, ada kelasnya ya, tuh sakit perut. Obat yang diberikan, misalnya ada promah, ada kayu putih ya, obat untuk mah tuh. Di sini banyak sekali, kalian bisa lihat itu ya. Jadi berdasarkan masalah yang terjadi di sekolah kita dapat selidiki. Kenapa sih kok banyak yang sakit perut, yang mual, pusing gitu kan. Pusing itu biasanya dikarenakan belum sarapan. Kalian itu video mengenai penyakit Mah atau dispepsia biasanya ditandai rasa nyeri atau terbakar di ulu hati, perut kembung, mual, hingga muntah.
Normalnya, setiap makanan yang dikonsumsi masuk ke lambung dan akan dicerna dengan bantuan asam lambung dan enzim di lambung. Gangguan produksi asam lambung atau gangguan dari struktur di lambung bisa menimbulkan rasa sakit atau nyeri hingga perut kembung dan mual muntah. Muncul faktor dari luar tubuh seperti kebiasaan merokok, minum alkohol, konsumsi obat antiinflamasi non-steroid, dan faktor diet atau pola makan, serta faktor psikologis seperti stres ataupun gangguan cemas. Pengobatan untuk dispepsia tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan gejala. Ada beberapa hal yang bisa jangan langsung tidur setelah makan, istirahat yang cukup, berolahraga secara teratur, dan berhenti merokok. Jika gejala mah atau dispepsia dirasakan semakin parah dan mengganggu, segera hubungi dokter untuk pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut. Ini kata dokter tentang sakit mah. PR yang diagnostik. Nah, Ibu lihat dulu PR kalian, Ibu periksa dulu ya. Ini Ibu kasih kan per kelompok juga ya. Jadi di sini kalian juga Ibu suruh untuk mengetahui dari lingkungan sekitar kalian, lingkungan rumah. Ya. Uraikan bagaimana keadaan di keluargamu berdasarkan hasil pengamatanmu. Adakah yang pernah menderita gangguan sistem pencernaan? Bagaimana penyebabnya dan gejalanya? Di sini kamu jawabnya semuanya nih. Pernah ya. Semua menjawab pernah. Karena memang penyakit dalam organ pencernaan kita memang itu akan kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau kalian tidak melakukan, tadi sudah ada di tayangan video, misalnya bapak kamu ya merokok ya, masih sering merokok gitu. Terusnya tadi hindari makanan yang pedas, berlemak, dan asam. Sebenarnya semua makanan itu sehat, bagus, cuma jangan terlalu berlebih. Apalagi yang telah punya gangguan pada organ lambungnya. Asam ya, karena di lambung kita itu memproduksi asam HCl ya, asam klorida. Tadi kan sudah ada videonya tuh di lambung kita. Pernah penyakitnya asam lambung, penyebabnya stres ya, bisa aspek atau anatomi dinding lambung yang sudah mengalami kerusakan. Ya, ini berarti orang tuanya ada yang sakit asam lambung ya. Nah, uraikan mengapa kita disarankan jangan mengambil makanan yang sudah jatuh. Kadang kita sayang Bu, belum 5 menit gitu kan, makan aja Misalnya bekal kalian tersenggol sama teman terus nggak punya bekal. Sekarang kalian Ibu kasih LKPD-nya. Setelah ini kita akan menyelidiki mengenai jenis-jenis makanan yang baik dan tidak baik untuk penyakit mah. Orang yang menderita penyakit mah. Ibu bagian LKPD, kalian baca LKPD-nya. Di situ ada alat dan bahan, cara kerjanya. Semua Ibu bagi LKPD, tapi nanti dikumpulkan per kelompok aja. Di situ ada 5 jenis minuman, 5 makanan. Kalian selidiki menggunakan kertas lakmus. Masih ingat kan pelajaran waktu klasifikasi zat? Ada zat, itu ada asam, basa, dan garam. Ya, kalian juga pernah praktikum mengenai asam, basa, garam menggunakan kertas lakmus. Di situ ada kertas lakmus merah, ya, ada merah, ada biru, dan ada mengukur nilai pH. Ya, pH di atas 7 berarti basa. Kertas lakmus biru, B, ingat aja patokannya B. Ya, jembatan keledainya tuh. B berarti biru. Yang basa, kertas lakmus biru menjadi biru. Lakmus merah juga menjadi biru. Itu basa. Kalau asam M, ada M-nya. Jadi kertas lakmus biru jadi merah, kertas lakmus merah tetap merah. Jadi gitu ya, nanti perubahan warnanya dilihat. Sekarang udah dibaca LKPD-nya, kamu lakukan. Orientasi masalah sudah, langkah-langkah praktikumnya tuh. Ya. Udah ada alat dan bahan, lalu kamu masukkan ke jenis makanan itu larutan. Sampel-sampel larutan makanan dan minuman. Kalian selidiki dulu apakah dia mengandung asam atau mengandung basa. Ya. Ayo. Kalau asam merah tetap merah, biru menjadi merah.
Jadi kalian selidiki dulu. Nanti kalian mempresentasikan hasil pengamatan kalian. Ya, kalau ini ditulis di dalam tabelnya. Itu merah tetap merah. Itu jadi biru. Ini air apa? Nah, ya, berarti basah kan? Merah menjadi biru. Ya kan? Jadi otomatis kalau dia menderita penyakit MAH, disarankan tidak memakan makanan yang mengandung asam. Itu nanti penyelidikannya benar apa enggak ya. Ya, di tabelnya juga sekalian diisi ya. Ada pertanyaan juga di situ di LKPD, kalian jawab. Nah, itu menjadi biru. Ini larutan apa? Tadi kamu selup. Susu. Susu berarti merah menjadi biru kan? Berarti dia basah. Ini larutan apa? Soda. Merah dan minuman, isotonik, susu, kopi. Ya. Dijawab ininya nanti tabelnya. Kalau udah semua di tes. Diukur pH-nya, nilai pH-nya. Sama kertas yang satu lagi tuh. Setelah perubahan warna sudah, nanti kalian pakai indikator pH universal. Dicelup dan dilihat perubahan warnanya tuh. Ada kertasnya kan untuk ngukurnya? Coba lihat. Ibu udah share kan di grup indikator warna tuh. Kemarin Ibu printin pada dibuang-buang. Jadi Ibu sekarang pakainya di WA. Buka WA kita. Di atas yang kemarin tuh Ibu share. PPL. Indikator terus. Masih ke atas kayaknya. Setelah kemarin. Yang air jeruk coba. Kopi. Kalau asam itu berarti warnanya nggak terlalu berubah. Kalau yang basah dia akan lebih pekat. Tepuk semangat. Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Yeay! Hore. Ayo, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengamatan jenis makanan dan minuman yang baik digunakan untuk penderita penyakit MAG. Perkenalkan, nama saya Nizar Ali Rosyadi dan di sebelah saya Perwita Sari. Saya Fitri Nuraini. Saya Andayawati. Selanjutnya teman saya akan memaparkan hasil pengamatan dan yang satunya menuliskan di papan tulis. Nah, nih di bawah nggak apa-apa, kalau lupa dilihat dari LKPD-nya. Yang lainnya perhatikan ya, kalian juga nanti akan maju. Berdasarkan nilai indikator yang sudah kelompok kami lakukan. Yang kenceng suaranya. Apa ya? Dengan larutan makanan dan minuman, menggunakan kertas lakmus biru dan lakmus merah. Mengatasi sakit MAG. Coba dibacakan yang kencang. Jadi tips 1 itu perhatikan pola makan yang sehat. 2. Minum air putih dengan cukup. 3. Olahraga fisik secara rutin. Dan 5. Hindari makanan dekat waktu tidur. Nah itu ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kanvanya berisi solusi atau tips untuk penderita penyakit MAG. Katanya dia tidak boleh. Oke, baik kelompok 1, terima kasih. Kita beri Sekian tepuk dari tangan. kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan jenis makanan dan minuman yang aman digunakan untuk penyakit MAG.
Perkenalkan, nama saya Basdan Firdaus dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Hana Rahma Junita Harahap. Saya Dina Gasani Syahas. Saya Lintang Fikariatin. 2. Saus sambal. Selanjutnya. Nilai pH-nya 6,5. Perubahan kertas lakmusnya biru berubah menjadi merah, merah tetap merah. 3. Pisang, nilai pH-nya 7. Perubahan kertas lakmusnya biru tetap biru, merah berubah menjadi biru. 4. Obat sakit mag, nilai pH-nya 7,5. Perubahan kertas lakmusnya biru tetap biru, merah berubah menjadi biru. Buah melon, nilai pH-nya 7, perubahan kertas lakmusnya biru tetap biru, merah berubah menjadi biru. Kopi, nilai pH-nya 6, biru menjadi merah, merah tetap merah. Susu, nilai pH-nya 7, biru tetap biru, merah berubah menjadi biru. Minuman bersoda, nilai pH-nya 5, berubah menjadi merah, tetap merah. Minuman sari buah jeruk. Saya akan menyebutkan 5 makanan yang dilarang untuk penderita MAG. 1. Hindari makanan pedas. 2. Hindari makanan asam. 3. Hindari makan lemak tinggi. 4. Coklat. 5. Nanas, jeruk, lemon. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita beri plus. Lalu lanjut. Ya, akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kualitas makanan dan minuman berdasarkan nilai pH-nya. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya bernama Muhammad Evan Darsapin dan di samping saya. Nama saya Widya Putrianda. Nama saya Devrina. Saya Hesti Amelia. Selanjutnya teman saya yang menulis akan membacakan kualitas makanan dan minuman. Merah, kertas lampus merah tetap menjadi merah. Pada larutan obat jenis sakit MAG, nilai pH yang didapat yaitu 8. Pada kertas lakmus merah biru tetap berubah menjadi merah. Pada kertas lakmus biru merah berubah menjadi biru. Pada larutan buah melon, nilai pH yang didapat yaitu 7. Pada kertas lakmus biru tetap menjadi biru. Pada kertas lakmus merah berubah menjadi biru. Larutan jenis kopi, nilai yang didapat yaitu 5 tips mengobati sakit MAG. Yang pertama yaitu makan makanan yang sehat. Kurangi konsumsi makanan cepat saji. Kalian lihat tuh ya, tipsnya ada di ini. Yang kedua, olahraga dengan teratur. Berjalan kaki, berenang, atau bersepeda untuk jantung yang sehat. Yang ketiga, hindari kafein. Hindari minuman yang mengandung kafein. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil penyelidikan jenis makanan dan minuman yang aman digunakan untuk penderita penyakit sembelit. Biru, kertas lakmus, biru berubah menjadi biru tetap biru, merah menjadi biru. Buah pisang, perubahan kertas lakmus, biru menjadi biru, merah menjadi biru. Nilai pH 7,5. Obat sakit MAG, nilai pH 8, perubahan kertas lakmus, asam lambung yang berlebihan. Asam lambung bisa meningkat karena kurangnya asupan makanan untuk dicerna oleh perut. Tomat, bawang, makanan tinggi lemak, dan kafein. Nah, di sini ada kafein lagi ya, berarti benar ya. Kalau kafein itu tidak bagus. Oke, kalau begitu makasih kelompok 4. Terima kasih. Tutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang makanan dan minuman yang baik untuk penderita penyakit asam lambung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Pais Rizky dan di sebelah saya Felix Fitri Sarini, dan di sebelah saya
Saya Meilani Putri dan saya Tiur Anyelir. Di sini rekan saya ingin memaparkan hasil pengamatan dan di sebelah rekan saya juga akan menulisnya di papan. Hasil penyelidikan yang sudah kelompok kami lakukan pada larutan sampel makanan dan minuman dengan nilai pH 7 merah ke merah, saus sambal 4 merah ke merah, pisang 7 merah ke merah, obat sakit mah 8 biru ke biru, buah melon 7 merah ke biru, kopi 6 merah ke merah, susu 7 merah ke biru, minuman bersoda 4,5 biru ke merah. Suatu tabel pengamatan tersebut, adakah jenis makanan dan minuman yang harus dicegah untuk penderita penyakit MAG? Yaitu kopi, minuman bersoda, isotonik, sari buah jeruk, dan sambal. Lambung menghasilkan asam lambung atau bersifat beberapa tips pencegahan sakit MAG. Yang pertama, konsumsi makanan dalam jumlah sedikit. Yang kedua, makan secara perlahan. Yang ketiga, hindari makanan yang menyebabkan asam lambung. Yang keempat, mengelola stres dengan baik. Yang kelima, hindari konsumsi obat-obatan nyeri lambung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali duduk. Selanjutnya kita akan menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Tadi kalian sudah analisis ya. Sudah mengerjakan LKPD, sudah bikin. Nah, kita simpulkan. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Ini ada video. Gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku yang lebih sering dan encer dari biasanya. Sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena Kralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah nggak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit MAH. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, MAH adalah penyakit terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu? Berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Kalian kan sudah menyelidiki di hasil pengamatan tadi. Untuk penyakit MAH, menghindari makanan yang bersifat, ini ya, yang baik itu yang tidak bersifat asam. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 semuanya menjawabnya sama. Tepung gandum itu dia bersifat basah, sehingga dapat dikonsumsi oleh yang menderita penyakit MAH. Yang tidaknya itu, ini ya kebanyakan nih yang di bagian 3. Ibu, minuman bersoda tadi benar ya, di PowerPoint tadi juga dijelaskan, hindari bersoda. Ibu kasih soal lagi di post-test. Ya. Diisi ada 5, kerja sendiri, tinggal dipilih jawabannya. Semua jawabannya sudah ada, kalian tinggal pilih. Benar apa enggaknya. Mengevaluasi. Nanti kirim ke ibu, ibu cek lagi nilainya. Dijawab. Tinggal pilih, tapi jangan asal pilih. Kalian diusahakan menjadi siswa yang cerdas. Ya. Udah jawab. Udah selesai nih. Nggak susah kan pertanyaannya? Semoga semua bisa menjawab dengan benar. Kalau sudah, ada yang sulit nggak materinya? Nggak ya, gampang ya. Karena kejadiannya ada di kehidupan kita pada sehari-hari. Nah, refleksinya, ada yang merasa sulit? Kalau sulit, kalian baca-baca literatur. Ya, minggu depan kita akan memasuki mengenai sistem pernafasan. Ya, materinya yang akan dilakukan minggu depan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, kalian boleh balik lagi ke kelas kalian masing-masing. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita khususnya ya. Ya, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.